wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Asih Wulandari. Saya dari D3 Fisioterapi Universitas Widya Husada Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penata laksanaan fisioterapi pada kasus delay development dengan inframerah, NSMRDS, dan NDT. Silakan menyaksikan. Oke, setelah dilakukan anamnesis, didapatkan hasil bahwa tidak ada riwayat kehamilan, tidak ada jatuh, tidak ada pendarahan atau apapun, dan waktu melahirkan secara sesar karena bayinya sungsang dengan berat bayi 2,8 kg. Problematika fisioterapi pada kondisi delay development antara lain adanya gangguan tumbuh kembang, adanya gangguan sensoris, gangguan refleks, dan gangguan aktivitas fungsional seperti merangkak, duduk, jongkok, dan berdiri. Dari pemeriksaan yang saya dapatkan, bayi ini baru bisa merayap, belum bisa merangkak, belum bisa duduk secara mandiri, dan belum bisa jongkok maupun berdiri. Modalitas fisioterapi yang bisa digunakan pada kasus delay development antara lain Neurosensomotor-reflex development and synchronization. Neurosensory-reflex development and synchronization adalah sebuah metode teknik terapi yang mengedepankan prinsip stimulasi terhadap otak untuk menghasilkan output. Dilakukan dengan cara memberikan input-input berupa stimulasi melalui sistem sensori, motor, refleks. Sinkronisasi seluruh sistem merupakan tujuan akhir dari metode ini. Dan juga, metode ini bertujuan untuk mengoptimalkan motor dan sensori motor integration untuk membuka gerbang sensori, serta untuk mengaktifkan motor program yang alami dan genetik serta seluruh mekanisme perkembangan gerak dan untuk mendukung keterampilan motorik dan kognitif yang alami dan khusus. Pada kondisi delay development ini, Neurosensomotor-reflex development and synchronization bertujuan mengoptimalkan sensoris, mendukung tumbuh kembang, dan meningkatkan refleks anak. Kelebihan metode ini dapat merelaksasi otot-otot tubuh, meningkatkan kemampuan agar terjadi perubahan positif pada struktur, postur, dan gerak tubuh yang terkoordinasi dan mengaktifkan kerja reseptor yang berhubungan dengan sentuhan, dalam, dan tekanan. Modalitas yang kedua yaitu menggunakan lampu inframerah atau infrared. Nah, jadi inframerah ini adalah sebuah lampu yang mengeluarkan gelombang elektromagnetik di mana mempunyai cahaya berwarna merah terang dengan panjang gelombang yaitu 750 nanometer sampai 400.000 nanometer. Gelombang elektromagnetik yang dihantarkan oleh sinar inframerah dalam frekuensi tertentu mampu menimbulkan getaran yang sama dengan molekul air, sehingga pada waktu molekul air dalam tubuh pecah akan membentuk molekul tunggal lain yang bisa meningkatkan cairan dalam tubuh. Yang kedua, infrared ini efektif untuk meningkatkan sirkulasi mikro. Bergetarnya molekul air dalam tubuh serta pengaruh dari sinar inframerah ini dapat menghasilkan panas yang memicu pembuluh kapiler membesar, memperbaiki sirkulasi darah, dan meningkatkan temperatur kulit, sehingga efektif juga untuk mengurangi tekanan pada jantung. Jadi, terapi dengan inframerah ini ditambah dengan stretching dan penguatan otot-otot kaki yang bertujuan mempersiapkan untuk latihan. Oke, selanjutnya modalitas neurodevelopment treatment, yaitu suatu teknik yang dikembangkan oleh Karel dan Berta Bobat pada tahun 1966. NDT ini adalah konsep manajemen yang dinamis yang telah berkembang dari prinsip-prinsip dasar yang merespon anak yang dibimbing melalui handling untuk mencapai tujuan sensori motor yang konsisten. Tujuan dari neurodevelopment treatment secara umum yaitu memperbaiki, mencegah postur dan pola gerakan abnormal, mengajarkan postur dan pola gerak yang normal. Pada kondisi delay development ini, neurodevelopment treatment bertujuan untuk memudahkan gerakan-gerakan yang disengaja yang diperlukan dalam aktivitas sehari-hari.
Teknik metode neurodevelopment treatment di sini menggunakan teknik stimulasi. Jadi, stimulasi yaitu upaya untuk memperkuat dan meningkatkan tonus otot melalui proprioceptif dan taktil. Berguna untuk meningkatkan reaksi pada anak, memelihara posisi dan pola gerak yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi secara otomatis. Kemampuan yang belum bisa oleh bayi ini yaitu belum bisa merangkak. Jadi di sini saya memberikan stimulasi untuk bisa merangkak dan maju dengan menggunakan tangan dan kakinya. Selanjutnya yaitu latihan dari jongkok ke berdiri. Latihan dari jongkok ke berdiri ini dilakukan dengan cara memposisikan bayi pada posisi jongkok, ditahan selama beberapa detik, lalu kita menekan lututnya. Dengan secara otomatis pantat bayi akan mengangkat ke atas dan berusaha untuk berdiri. Diulangi lagi, kita posisikan bayi dalam jongkok, dalam keadaan jongkok. Ini agar bayi mengetahui ada fase jongkok, kemudian kita tekan lututnya. Nah, kita menekan lututnya ini bertujuan untuk stimulasi agar pantatnya mau diangkat ke atas, persiapan untuk berdiri, dan kita bantu pelan-pelan untuk berdiri. Jika memang bayi ini bisa untuk berdiri sendiri, maka biarkan agar ia berdiri sendiri. Kemudian kita cukup untuk memegangi kedua lututnya saja untuk menyeimbangkan. Diusahakan bayi jangan menempel atau memberikan bebannya ke tubuh kita. Jadi biar kakinya dia untuk mempertahankan badannya dia sendiri. Kita cukup pegangi kedua lututnya saja.